make some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Nah, kita coba untuk membuat alat peraga untuk memahamkan apa itu titik tumpu ya. Titik tumpu, kemudian beban ya, kemudian kesetimbangan dengan sebuah peralatan sederhana seperti ini ya. Biasanya ini dikerjakan pada kuda-kuda atap ya, kuda-kuda atap. Jadi dia berbentuk segitiga ya, seperti itu. Cuman kalau kuda-kuda atap kan panjang, sehingga kalau saya bilang titik tengahnya pun goyang ke kanan ke kiri, tergantung nanti tumpuan beban yang tidak rata pada dinding ya. Itu jadi asumsikan saja ini adalah dinding kiri, dinding kanan, sedang ini adalah poros tengahnya dinding gitu loh. Kalau misalkan kuda-kuda atap ini beratnya ada di samping kanan, maka tumpuan yang ada di sini lebih besar daripada yang di sebelah sini, karena dia miring ke kanan lebih besar. Nah, bagaimana caranya membuat dinding itu tidak memperoleh beban yang sama? Jadi memperoleh beban yang sama. Nah, sekarang kita cuma buat alat peraga. Nanti ini tugasnya 1 minggu kok, karena tugas buat alat peraga nggak cuma satu, ada beberapa. Kita akan membuat titik tumpu ya, titik tumpu, kemudian kesetimbangan ya. Nah, sama arah resultan ya, arah resultan dari sebuah gaya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, kita buat dari sticknya sate ya, lidinya sate itu, lidinya sate. Kita butuh 1, 2, 3, 4 lidi sate dengan panjang ya sekitar, asumsi sekitar 30 cm atau kurang ya. Tapi pastikan bahwa saya membebaskan untuk posisi sudutnya saya bebaskan ya. Jadi dari sini ke sini itu sekitar 30 cm kalau bisa. Apakah di sate panjangnya 30 cm? Berarti kalau nggak sepanjang 30 cm itu biasanya lidi apa ya? Saya lupa, itu ada itu yang panjangnya segitu. Tapi kalau enggak, ikutin ukuran panjangnya lidinya sate itu, kemudian bentuk segitiga seperti ini. Kemudian beban di kiri dan di kanan ya, beban di kiri dan di kanan mungkin bisa kita gunakan biji salak yang kita lubangi, tancapkan di lidi sate itu ya. Nah, kemudian di poros tengah ini adalah jari. Jadi kalau kita meletakkan ini ya, meletakkan begini ya, itu objek segitiga keseimbangan ini tidak ke kanan ke kiri, dia berdiri rata. Cukup diletakkan begini. Jadi dia berdiri dengan satu tumpuan kaki. Dia berdiri dengan satu tumpuan kaki. Dia tidak goyang ke kanan, tidak goyang ke kiri. Ya, berdiri pada satu titik tumpuan kaki. Nah, untuk pemberatnya ada di kanan dan di kiri. Kemudian untuk yang di atas ini diikat saja manual, pakai karet bisa, pakai benang bisa. Ada baiknya pakai benang. Di sini juga sama, diikat pakai benang. Ini diikat pakai benang, diikat pakai benang seperti itu. Nah, sederhana sekali kok. Ya, cuman lidi-lidi yang dipanjat dipotong dengan ukuran tertentu. Nah, kalau memang lidi sate itu kan nggak ada 30 cm ya, mungkin sekitar 20, nggak apa-apa, 20 cm ya, atau sepanjang itu kamu tinggal tentukan bagaimana dia seimbang saja. Pada saat ini diletakkan jari ya, posisi tengahnya ini, titik tumpu ini diletakkan di jari, dia tidak terlalu tidak miring ke kanan atau ke kiri, tetapi dia berdiri dengan seimbang ya, berdiri dengan seimbang. Nah, kalau punya
kalau punya mikrogram atau timbangan gram, ini saya malah perlu tahu berapa berat kiri dan kanan, apakah sama gitu loh, ataukah berbeda, seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah bentar, satu tugas itu ada yang tanya nggak? Biar itu dulu. Gimana? Ada yang tanyakan? Gila, baru satu tugas saja. Enggak sih Pak. Nggak ada. Udah paham ya? Jadi kita bikin kayak apa, alat peraga untuk mekanika teknik seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba cek dulu. Saya share screen lagi buku mekanika teknik yang kedua. Ya. Oh, share screen. Nah, ini untuk mekanika teknik kedua, ini lanjutan dari yang pertama. Nah, sebenarnya, ini ada titik X, Z, X ini ya, ini yang akan sebetulnya kita bahas, cuman bahasnya dalam bentuk alat peraga. Nah, teorinya sudah ada nih, ya, teorinya sudah ada, nih, seperti itu, ya, teorinya sudah ada. Nah, alat peraga tadi memudahkan kita memahami apa yang dikerjakan, ya. Ini saya nggak bahas banyak dulu, Nih, nih, ada beban antara beban A dan B, ya, itu. Kemudian ada potensial 1, 2, dan 3. Nah, tekan posisi tengah seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat beban itu seimbang, ya, beban itu seimbang antara A dan B, ya. Tentunya kalau dibilang beban seimbang itu pasti beratnya sama, berat sama dengan lintasan di atasnya itu pada titik tumpu yang di tengah. Jadi kalau dia sepanjang 30 cm, maka 15 cm itu adalah titik tengahnya dengan diameter penyeimbang yang sama. Jadi garis ini misalkan diameternya sama, ya. Jadi antara dari ujung sini sampai ujung sini sama, sehingga menopang memikul beban yang sama, seperti itu, dengan posisi titik tumpu di P2 ini. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi dari teori kita bikinin peralatan praktek, seperti itu, ya. Kalau di sini, kalau di mekanika teknik ini, di sini kita lihat ada menerapkan perhitungan momen statis, ya. Kemudian penentuan titik berat satu penampang benda, kemudian momen inersia, konstruksi balok sederhana dengan beban merata dan kombinasi, dan menentukan gaya-gaya batang dalam konstruksi, ya, dalam rangka batang. Nah, nanti seperti itu, ya. Nah, selanjutnya setelah membuat bentuk yang tadi itu, ya, segitiga tadi. Nah, saya minta untuk membuat kubus. Kubus itu diambil dari sama, nggak usah repot, kita ambil saja dari rangka untuk bikin kerangka. Saya bilang kubusnya kubus kerangka, ya, bukan dari ini, bukan dari kertas atau apa, bukan, tapi saya cuma butuh kerangkanya saja. Nah, kerangkanya itu diambilkan dari lidi sate tadi, ya. Kita menggunakan pakai lidi sate saja, jadi yang mudah diperoleh. Jadi sambil jalan beli sate paling sekitar ada 10 cucuk atau 20, atau kalau mau beli lidi yang bagus beli ke pasar khusus lidi sate, tapi kalau beli nggak bisa 1-2, dia langsung satu plastik gitu, ya, kebanyakan. Nah, alternatif kalau lidi sate nggak ada gimana? Nah, kira-kira cari saja sapu lidi boleh, tetapi lidi yang sifatnya kalau kita amatin
sekiranya pantas untuk diikat dan tidak rusak gitu. Ya itu. Jadi ya kalau bisa sih yang paling bagus lidi sate, karena lidi sate terbuat dari bambu, dimana nanti ujung yang runcing bisa kita potong ya, kita bisa potong seperti itu. Bikin kubus, kemudian kubusnya itu untuk ukurannya saya bebaskan. Yang penting kubus itu kalau diukur dari sudut mana ke mana itu sama. Kemudian nanti pertanyaan dari pembuatan kubus itu, titik tengahnya mana, kemudian titik tumpunya mana. Nah itu ada pada materi yang semester 1 ya, seperti ini. Nah, menyusun gaya yang seimbang itu yang tadi ya. Nah, pembebanan pada konstruksi bangunan. Nah, jadi dari asumsi kita kubus itu adalah satu ruangan, ruang tamu misalnya, di mana beban itu diberikan secara merata karena di atasnya asumsikan tidak ada beban lain selain atap. Jadi dinding satu yang ujung kanan kiri itu kita wajib punya kerangkanya seperti itu. Anggaplah bahwa kita lagi merencanakan kerangka sudut untuk pengikat dinding ya. Setiap dinding kita bikin kotak itu kan pasti ada rangkanya gini kan, ada apa, kalau kita lihat pembangunan ada besi rangkanya itu untuk mengikat dinding supaya tidak rubuh ya. Itu biasanya diberikan berapa meter, sudah ada hitungannya itu. Jadi biasanya ada yang sekitar 2 meter, ada yang sekitar 1 meter, tergantung besaran dari rangkanya tadi, supaya dindingnya nggak rubuh seperti itu. Nah, sekarang kita coba bikin kubus, karena intinya apa? Rumah itu sebetulnya kotak. Coba lihat, ruang kamar secara umum itu kotak, kamar mandi kotak, ruang makan kotak juga, ruang tamu juga kotak. Nah, coba kita bikin kotak tadi. Kita berlatih untuk bagaimana kita menyusun rangka-rangka pengikat untuk tembok seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu saja. Jadi tugasnya cuma 2. Nah ya, tugasnya cuma 2, itu saja. Tidak ada tugas teori, paling nanti menjawab pertanyaan saja, menjawab pertanyaan. Untuk absensi nanti saya masukkan ke SIUP hari ini ya. Untuk absensi saya masukkan ke SIUP. Nah, kemudian bagaimana dengan tugas menggambarnya? Tugas menggambar, tugas yang direncanakan tadi. Jadi bikin kubus menggunakan lidi sate itu nanti tentukan ukuran-ukurannya, digambar di dalam buku gambar teknik gitu, manual saja. Jadi kalau itu berupa garis dengan dia saya minta gambarnya itu tampak depan ya, tampak sisi samping kanan atau kiri dengan ketebalan yang ditentukan. Nah, jadi gini, itu kan lidi sate itu kan mungkin 0,1 cm ya, atau 1 mili atau 2 mili atau 3 mili. Nah, di situ tulis aja berapa mili batang dari sate tadi. Apakah boleh kalau batang sate itu terlalu kecil dibuat 2 atau 3? Boleh. Jadi misalkan lidi pertama seperti ini, lidi kedua, kalau lidi pertama kayaknya terlalu kecil, bikin lidi kedua. Masih kecil, bikin lidi ketiga. Nah, seperti ini. Asumsikan saja ini adalah sebuah lingkaran. Jadi sebuah lidi yang bulat seperti begini. Nah, ini kan bulat nih. Nah, asumsikan aja ini lebih panjang gitu, penggantinya ini. Nah, kira-kira diameternya berapa? Estimasi. Saya minta lakukan perencanaan bebas ya. Jadi tugasnya adalah membuat segitiga tadi, segitiga seimbang tadi, kemudian membuat kubus, rangka kubus menggunakan lidi sate. Boleh 1 lidi sate atau digabung 3 lidi sate itu satu tiang tumpu, boleh gitu, supaya agak besaran sedikit ya. Kemudian bebannya coba dipikirkan
asumsikan kalau misalkan itu biji salak 2, 3 atau 4 boleh, yang mungkin kamu satukan mungkin biji salak itu dijajar kemudian dilubangi tengahnya kemudian dijadikan beban, itu boleh, silahkan. Jadi gunakan pembeban yang mudah didapatkan. Apakah selain biji salak boleh? Silahkan. Intinya begini, penilaiannya, aspek penilaiannya, kalau itu segitiga begini, saya letakkan jari di tengah objek itu, barang itu tidak jatuh ke kiri atau ke kanan, itu sempurna. Ya, itulah yang saya cari. Ya, tidak jatuh ke kanan, tidak jatuh ke kiri. Nanti pengumpulan minggu depan pada saat kita masuk. Kemudian dari yang direncanakan tadi digambar di kertas gambar seperti itu. Kemudian buatlah garis-garis arah titik bebannya, titik tengahnya, titik tumpunya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, gambar yang kedua, bikin kubus saja. Sudah, seperti itu saja. Bikin gambar kubus ya. Nah, seperti itu. Kan cuma 2 ya. Digambar itu sebagai perencanaan, kemudian pelaksanaan, mulai beli bahan segala macam. Apakah itu boleh ngerjakan bareng sama teman-teman? Boleh aja. Yang penting protokol kesehatan. Ya, yang penting protokol kesehatan. Saya tidak menyarankan kerja kelompok bareng-bareng di sekolah atau mungkin ya itu atur sendiri saja. Ya, karena sekarang lagi masa pandemi, jadi kita juga harus waspada, jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi itu sebetulnya muatan dari semester 1 seperti ini. Ya, nah ini ada titik tumpu. Nah, kalau itu kita bikin segitiga, dia ketemu. Nah, gitu. Nah, ya kan, saling dorong kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti saya jelaskan setelah barangnya ada, setelah barang peraganya ada, seperti itu. Ya. Gimana? Kira-kira ada yang ditanyakan? Gimana? Itu buat yang gambar segitiga pakai tusuk sate. Itu maksudnya kita ngebuat segitiganya itu tusuk sate dulu, terus baru kita gambar, terus sama ukurannya, panjangnya gitu-gitu. Iya, betul. Jadi pilihannya cuma 2, dibikin dulu bareng jadinya, atau direncanakan dulu baru dibikin, bebas. Misalkan Pak lebih simpel, saya langsung ke ini aja, langsung ke bikinnya aja, boleh. Bikin aja langsung silang-silang kayak seperti itu ya, bikin segitiga gitu, kemudian diikat sama benang. Nanti setelah jadi diukur, kalau enggak itu aja ditaruh aja di kertas gambar, oh ukurannya sudah ketemuan. Nah, itu bikin pandangan tampak depan ya, itu aja. Kan dia nggak, kalau bisa isometrik ya, bisa ngelihat dari sisi yang lain gitu. Tapi kalau enggak, saya minimal gambar tampak depan saja, karena itu tidak ribet, cuma segitiga begitu gitu ya. Jadi bikin dulu baru digambar, atau gambar dulu baru dibikin, bebas seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bikin kerangka ini ya, balok atau kubus, bentuknya kotak begitu aja. Jadi tetapi dia bangun ruang ya, gitu. Tujuannya apa? Kalau kita membangun sebuah dinding rumah ya, ada sudut kanan kiri buat penjepit dinding kan. Ini bata disusun, ada rangkanya gini. Nah, di sebelah sini ada lagi. Jadi di sini ada, di sini ada. Nah, di sini kita isi bata. Kalau nggak ada pengikat ini sama ini, ya ambruk. Gimana caranya? Ya harus ada pengikatnya. Seperti itu. Nah itu. Jadi seperti itu. Nah, cuman gambar ya dari lidi sate tadi, lurus begini, diikat, gini, diikat, sebelah sininya diikat lagi, gitu. Seperti itu aja. Boleh kubus, boleh balok, boleh memayang. Nah, setelah jadi gambar. Pokoknya kira-kira kalau itu kan, kalau misalkan kubus ukurannya sama, sisi-sisinya sama, maka
cukup gambar tampak depan saja, udah selesai. Karena apa? Dia ukurannya sama. Tapi kalau balok yang berbeda, maka tampak depan sama tampak samping, karena cuma itu jadi parameter. Depan, samping, atas. Kalau bawah pasti sama. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Paham ya? Gitu. Jadi seperti itu. Nah, nanti dari itu semua sambil dipelajari. Teorinya ngambil dari mana nih? Supaya jadi kalau misalnya di tengahnya bisa seimbang ke kanan ke kiri. Teorinya di mana? Oh, teori titik tumpu. Titik tumpu itu teorinya seperti apa? Rumusnya seperti apa? Kayak gitu. Bentangan di tengahnya ini harus sama atau enggak? Kalau misalkan beban beratnya itu sebelah kiri lebih berat, yang sebelah kanan lebih ringan, maka bentangannya digeser, bisa jadi seperti itu. Ya, nah itu nanti dipelajari, gitu. Ya kan? Kalau segitiga begini, beban yang kiri sama kanan, misalkan yang kanan itu lebih berat, yang kiri lebih rendah, maka kita harus menggeser kan? Gitu, menggeser ini titik setimbangnya ini supaya dia tetap bisa seimbang. Itu kan nggak mungkin miring begini. Nah, kita bisa lihat dalam proses pembangunan rumah kalau atapnya menggunakan segitiga segitiga kuda-kuda ya, satu dinding itu retak ya, kita bisa asumsikan bahwa beban di situ lebih berat daripada beban di dinding yang lain gitu. Nah, jadi tujuannya itu bagaimana kita melihat pembebanan yang seimbang seperti itu. Jadi teori mekanika ini digunakan pada prakteknya seperti itu. Ternyata matematika atau mekanika tekniknya ini, matematika dari mekanika teknik dipakai toh dalam kondisi nyata, iya dipakai. Ya, seperti itu. Nah, nanti itu perencanaan awal kita membuat kesetimbangan itu. Nah, proses kamu buat saja dulu, nanti selanjutnya saya kasih instruksi pada kesempatan berikutnya. Ya, kira-kira minggu depan kalau sudah kondisi lumayan fit saya, nanti kita ketemu di sekolah, dibawa alatnya itu yang sudah dibikin tadi, kita lihat seperti apa. Kan masing-masing teman dengan yang lain berbeda tuh. Nah, minimal nanti pada saat kalau udah jadi, difoto dulu, saya mau lihat kayak apa sih bentuk jadinya, seperti itu ya. Jadi seperti itu Bila ya, barangnya jadi dulu baru digambar, atau digambar dulu, direncana dulu baru jadi barang. Karena itu fisiknya kecil nggak masalah, barang jadi dulu baru digambar. Tetapi kalau kita misalkan jadi seorang perencana, bikin jadi arsitek rumah, kan nggak mungkin rumah jadi dulu baru digambar, pastinya gambar dulu ya, gambar dulu baru di itu ya, itu asumsinya gitu. Nah, kalau sekarang ini nggak apa-apa, barangnya kan kecil, fisiknya jadi dulu baru kita gambar ya, itu sebagai latihan. Yang penting nanti Bila harus tahu bagaimana memasukkan ilmu mekanika ke dalam praktek tadi. Ini ilmunya apa? Oh, titik seimbang. Titik seimbang itu kayak apa persamaan rumusnya? Kemudian ini titik tumpu. Titik tumpu itu apa? Bagaimana persamaannya? Nah, jadi paham begitu ngeliat ini loh barangnya kayak gini. Itu lebih paham. Semua teori-teori itu tadi sudah langsung bisa dipahami karena apa? Fisiknya tahu. Gitu loh. Ya sama juga kalau dikasih tahu nih cara naik sepeda itu begini-begini, nggak pernah coba, ya mana tahu. Tapi sekali coba, semua teori itu sudah langsung paham. Gitu. Oke. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Jadi tugasnya cuma 2. Nanti absen di SIUP nanti saya bikinkan, ya. Sebentar lagi saya bikinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.